Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kedinasan.id. Pada kesempatan kali ini, kakak akan sharing sedikit info untuk bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan tes matematika dan psikotes pada SPMB Polsat STS tahun 2022. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kakak mau perkenalan dulu. Nama kakak Aji, kakak adalah alumni STS tahun 2017 dan kakak adalah founder dari kedinasan.id. Oke, bagi teman-teman yang mengikuti tes SPMB tahun 2022 di tahun ini dan kemarin sudah melaksanakan SKD, nah nanti ketika tahap SKD teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman akan menghadapi tes selanjutnya yaitu tes matematika dan psikotes. Nah, di situs resmi di portal STIS di spmb.sts.ac.id di sini ada jadwalnya teman-teman. Di situ ada terlampir jadwalnya kapan tes matematika dan psikotes itu dilaksanakan. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa tes matematika dan psikotes itu akan dilaksanakan di 29 Juni hingga 2 Juli 2022. Namun, di sini masih ada keterangan jadwalnya masih bersifat tentatif. Artinya jadwal ini masih bisa akan berubah. Bisa berubah lebih cepat ataupun bisa berubah lebih lama ataupun diundur seperti itu. Tapi kita pantau saja teman-teman di link ini. Kita sering-sering buka untuk melihat pengumuman dari panitia SPMB Polsat STS 2022. Jadwal dari matematika dan psikotes ini sangat tergantung dari pengumuman SKD teman-teman. Jadi di sini ada pengumuman SKD yang dijadwalkan tanggal 24 Juni tahun 2022. Namun di sini juga masih ada keterangan bahwa jadwalnya masih bersifat tentatif. Nah, apabila ini jadwal mundur, ada kemungkinan jadwal STS itu untuk yang matematika juga mundur, ataupun jika nanti ada SKD-nya mundur, bisa jadi jadwalnya tetap juga. Itu bisa juga terjadi teman-teman. Intinya tetap pantau terus di situs resmi dari STS ya teman-teman. Kemudian, mekanisme tes matematika dan psikotes tahun 2021. Ini berdasarkan info dari teman-teman yang sudah masuk ke Polsat STS tahun 2021, teman-teman. Jadi dilaksanakan di 34 provinsi, teman-teman. Biasanya dilaksanakan di kantor BPS provinsi atau juga bisa di tempat lain sesuai dengan pengumuman. Jadi memang biasanya di tahun kakak dulu, itu ketika sudah tahap lebih jauh ya, maksudnya di atas tahap 1, tahap 2, itu dilaksanakan di BPS provinsi ataupun di tempat lain yang ditunjuk oleh BPS provinsi seperti itu teman-teman. Jadi biasanya memang di BPS provinsi ataupun di tempat lain yang sudah ditunjuk. Jadi misal pesertanya sangat banyak, itu bisa jadi dialihkan di suatu gedung ataupun suatu sekolah dan lain-lainnya teman-teman. Nah, nanti ini pantau terus di website resminya ya teman-teman, di spmb.sts.ac.id. Kemudian tes matematika terlebih dahulu teman-teman. Nah, tahun 2001 seperti itu, tes matematika terlebih dahulu, kemudian tes berikutnya adalah tes psikotes, hari berikutnya teman-teman. Jadi ada waktu 2 hari untuk ada tes ini, tes matematika, kemudian tes psikotes. Kemudian tes matematika dan psikotes itu menggunakan sistem berbasis komputer teman-teman. Jadi seperti SKD, sama seperti SKD nanti teman-teman mengerjakannya menggunakan sistem komputer seperti itu. Jadi matematika juga menggunakan komputer, psikotes juga menggunakan komputer. Terus bagaimana tahun 2022? Kita tunggu pengumuman resminya ya teman-teman. Karena ini yang kakak ceritakan adalah tahun di 2021. Tahun 2022 bisa saja berubah seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman harus tetap pantau di halaman resmi pendaftaran SPMB Polsat STIS. Kemudian, apa sih yang teman-teman perlu lakukan untuk menghadapi tes SPMB tahap 2 yang tadi? Yaitu teman-teman harus sering pantau terus website resmi SPMB Polsat STS 2022. Nah, di sini di halaman resminya teman-teman itu ada beranda pendaftaran jadwal dan pengumuman. Nah, teman-teman harus sering nih kunjungi website ini dan kemudian ke menu pengumuman teman-teman. Karena di situ semua pengumuman seperti misal hasil tesnya, kemudian pendaftaran tes berikutnya, kemudian jadwalnya, tempatnya itu ada di sini. Jadi sering-seringlah untuk mengunjungi website resmi dari spmb.sts.ac.id. Oke. Ya, jangan bosan-bosan ya teman-teman ya untuk terus mengunjungi. Kemudian, seperti yang kakak sampaikan di slide
sebelumnya bahwa biasanya itu tesnya akan ada di BPS provinsi. Tapi ada kemungkinan juga itu akan dialihkan di tempat lain. Tapi sekarang karena sebelum ada pengumuman, teman-teman siap-siap aja cari tahu dulu di mana lokasi kantor BPS provinsi. Bisa jadi dari domisili teman-teman ataupun dari provinsi teman-teman seperti itu. Jadi di BPS di provinsi teman-teman berada. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat nih bagaimana sih nanti persiapannya untuk apakah nanti teman-teman kesananya H-1 atau H-2 perlu berapa jam untuk kesananya seperti itu. Nah, biasanya memang di ibu kota provinsi, teman-teman. Di tiap ibu kota provinsi biasanya. Tapi nanti kita tahun 2022 kita tunggu pengumuman resminya. Nah, untuk mencari tahu ini teman-teman bisa googling aja, tulis aja misalnya kantor BPS Provinsi Jawa Timur itu di mana, di Surabayanya di mana ataupun di letaknya di mana. Kemudian misalnya BPS Provinsi Kalimantan Timur itu di mana seperti itu teman-teman. Jadi bisa di googling saja dulu, baik teman-teman bisa memperkirakan jarak dari rumah teman-teman. Kemudian persiapkan tempat tinggal selama tes tahap 2. Jadi tadi yang seperti kakak sampaikan di slide sebelumnya bahwa tes matematika dan psikotes itu selang 1 hari, berbeda hari. Nah, di sini teman-teman perlu menginap jika jarak rumah teman-teman dengan tempat tes itu jauh, teman-teman. Kenapa perlu menginap? Karena untuk menghemat energi yang pertama. Kemudian untuk menjaga kesehatan teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana nanti kondisi kita ketika sudah menghadapi tes tahap 1, apakah bisa tetap fit atau bagaimana. Nah, diusahakan teman-teman itu mempersiapkan penginapan tempat tinggal selama tes tahap 2. Jadi saran kakak misal datang ke tempatnya jika jaraknya tempat tesnya dengan jarak rumah teman-teman itu agak jauh, datanglah H-1 teman-teman. H-1 kemudian cari penginapan. Setelah cari penginapan, istirahat di sana teman-teman sambil belajar-belajar. Kemudian setelah tes matematika, kembali ke penginapan lagi, istirahat lagi, belajar lagi untuk tes psikotes hari berikutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, mulai sekarang belum perlu untuk memesan tapi teman-teman bisa melihat dari misalnya searching di Traveloka dulu, bagaimana jarak dari penginapan ke tempat tesnya, ke BPS provinsi nanti, ataupun tempat tes nanti yang akan dijadikan tempat untuk tes ya. Kemudian ini bisa dilihat dulu, bisa lihat di Traveloka atau di tiket.com, teman bisa melihat seperti daftar penginapannya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini yang paling penting, jaga kesehatan dan atur waktu belajar. Nah, biasanya gini teman-teman, ketika sudah menjelang tes, itu siswa-siswa akan belajarnya itu akan semakin semakin ngebut seperti itu, semakin mengebut, kemudian semakin kerja keras untuk belajar. Nah, di sini teman-teman juga harus hati-hati tentang masalah kesehatan, karena di psikotes itu nanti juga akan dinilai bagaimana ketelitian kita teman-teman, atau ketahanan kita dalam menjawab soal. Konsentrasi kita akan diuji di tahap psikotes. Ini teman-teman perlu jaga kesehatan. Kemudian jaga pola makan dan pola tidurnya teman-teman. Untuk menghadapi tes ini teman-teman perlu kesehatan yang prima, kemudian kebugaran yang prima juga untuk menyelesaikan soal-soal dari tes tahap 2 ini. Nah, seperti itulah teman-teman beberapa tips yang kakak sarankan untuk teman-teman mulai persiapkan dari sekarang. Nah, semoga tips itu membantu. Kemudian jangan lupa, selain tips tadi, sebenarnya ada utama juga yang harus teman-teman lakukan, yaitu adalah berdoa dan belajar. Ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, minta doa kepada orang tua, restu kepada orang tua. Kemudian selalu belajar untuk mempersiapkan tesnya tahap 2. Oke, semoga sukses lulus tahap 2 SPMB Polsat STS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.